Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga YouTube. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gandhi Alsuni. Kalian bisa panggil saya Gani ataupun Gandhi. Saya berasal dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University, Bogor. Kali ini saya akan menerangkan bahwa kita semua sebagai mahasiswa harus menjadi powerful agile learner. Untuk menjadi powerful agile learner, kita membutuhkan soft skill di dunia perkuliahan. Apa aja sih soft skill yang kita butuhkan di dunia perkuliahan? Simak ya. Soft skill juga dapat dikatakan sebagai keterampilan, komunikasi, dan kecerdasan sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Berbagai keterampilan yang dimiliki akan membangun identitas diri dan membuatmu lebih menguasai keadaan. Skill ini wajib dimiliki oleh setiap manusia karena sangat penting dalam dunia pendidikan demi memberikan nilai tambah dalam perkuliahan maupun relasi pertemanan di sekitar. Adapun soft skill yang digunakan mahasiswa dalam dunia perkuliahan, diantaranya adalah yang pertama, problem solving. Problem solving merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam penyelesaian masalah. Yang kedua adalah public speaking, memberikan sikap percaya diri saat menerangkan atau mempresentasikan kuliah secara spontan dan lancar. Yang ketiga, leadership, kemampuan kepemimpinan yang membantu kita bekerja sama dengan teman, dan dalam mengambil sebuah keputusan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengontrol penggunaan waktu suatu kegiatan tertentu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas. Yang kelima adalah critical thinking, kemampuan berpikir secara logis, rasional, dan terstruktur terhadap suatu persoalan yang diterima. Untuk mengembangkan soft skills tersebut, dibutuhkan beberapa tahap, diantaranya dari segi problem solving. Yang pertama, mengubah mindset dan paradigma. Jangan melihat sesuatu masalah sebagai beban yang berat. Cobalah untuk mengubah mindset atau pola pikir yang berbeda. Jika kamu tetap dengan pola pikir yang lama, maka selamanya kamu tidak akan berani menghadapi suatu masalah atau cenderung menghindarinya. Yang kedua, jangan net think. Ketika dalam masalah yang datang pada kamu, harus berpikir positif terlebih dahulu. Kamu harus yakin bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jika kamu selalu diliputi pikiran negatif, maka kamu akan susah untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, cara lain yang dapat digunakan adalah meningkatkan kemampuan problem solving dengan berlatih memecahkan masalah secara rutin. Semakin kamu berlatih dan terbiasa, maka kamu akan terbiasa untuk menghadapi masalah tersebut. Public speaking dapat dilatih dengan cara membiasakan banyak bicara dan aktif memberikan pendapat baik dengan guru maupun dengan teman. Yang kedua adalah latih dengan banyak diskusi atau presentasi dengan teman kelas. Manajemen waktu. Caranya yang pertama, membuat to-do list agar lebih mudah memantau seluruh tugas yang perlu diselesaikan. Kamu bisa membuat daftarnya terlebih dahulu. Yang kedua, pilih tugas yang urgent atau penting dahulu. Cobalah untuk mengidentifikasi tugas yang dimiliki secara lebih mendetail agar bisa menentukan skala prioritas tiap tugas. Yang kelima atau yang terakhir, critical thinking. Yang pertama dapat dilatih dengan berlatih mendengarkan secara aktif. Yang kedua, banyak bertanya apapun yang kamu kepoin atau pertanyaan, meskipun pertanyaanmu itu aneh ataupun logis ya. Yang ketiga, pahami sudut pandang atau paradigma orang lain dan belajar mengembangkan paradigma tersebut. Yang terakhir, mempertimbangkan pandangan ke depan tentang masa depanmu. Nah, setiap soft skill itu pasti memiliki fungsi ya. Ini saya jabarkan beberapa fungsi dari soft skill tersebut. Yang pertama, problem solving. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk melatih mahasiswa di dalam menentukan beberapa langkah terbaik dalam mencari solusi dari masalah yang tersedia. Yang kedua, public speaking yang berguna untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan menunjukkan integritas dan meningkatkan citra merek pribadi bagi mahasiswa. Dan dalam dunia kerja, kemampuan public speaking ini membawa kita banyak keuntungan untuk mendapatkan pekerjaan salah satunya. Yang ketiga, leadership. Berguna untuk mempengaruhi, membimbing, memotivasi, mengawasi orang lain atau bawahan untuk menyelesaikan tugas dalam rencana pencapaian tujuan organisasi, individu maupun kelompok. Yang keempat, manajemen waktu. Berguna untuk membuat diri kita memiliki sifat yang lebih disiplin untuk mengerjakan tugas tepat pada waktu, sehingga jadwal menjadi lebih teratur, terencana, lebih rapi dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga terhindar dari stres maupun kecemasan. Yang kelima adalah critical thinking, berpikir kritis untuk mengekspresikan ide-ide, sehingga berperan penting dalam menilai manfaat ide-ide baru dan ide-ide yang terbaik dan memodifikasinya dengan baik sehingga bermanfaat dalam melakukan tugas dan memberikan kreativitas. Oke, sekian penuturan dari saya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.